pertama adalah harga barang. Nah, ketika harga barang mengalami peningkatan, maka seharusnya penawaran yang ditawarkan juga ikut meningkat. Nah, kita nanya ke Terina, apakah barang tuh pernah naik gak sih? Ternyata pernah, dan ini tuh harga yang ditawarkan kan tinggi, berarti otomatis ketika stoknya dibanyak, otomatis keuntungan yang dapat juga jauh lebih banyak. Nah, ini tuh berarti sesuai nih sama teori harga barang ini ya. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yakni tentang biaya produksi. Nah, biaya produksi itu ketika biaya produksi meningkat, maka penawaran itu akan ikut turun. Nah, kita nanya apakah ketika bahan pokok naik itu tuh mempengaruhi terhadap jumlah barang yang ditawarkan, dan ternyata tetap gitu. Berarti ini artinya nggak sesuai dengan teori yang kita bilang gitu, karena seharusnya ketika biaya produksi itu meningkat, kita seharusnya menurunkan jumlah produksinya gitu. Jadi misal kayak harga tepung lagi murah nih, nah otomatis kita akan memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, tapi ketika harga tepung ini mahal, maka kita akan ngurangin penjualan si roti tersebut. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yakni kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini ketika teknologi yang meningkat, maka penawaran juga akan ikut meningkat. Nah, kita nanya nih, kira-kira pembayaran non tunai untuk pelayanan di kantin itu seperti apa gitu kan, apakah ada dan apakah membantu terhadap pelayanan gitu. Ternyata ada, dan tadi ini juga bilang kalau misalnya adanya sistem pembayaran non tunai ini itu lebih cepat teman-teman, jadi itu mengefisienkan waktu. Nah, itu sesuai dengan faktor ini kan. Nah, yang keempat adalah kebijakan. Nah, sekarang kita ada MBG ya teman-teman. Nah, ditanya kira-kira dari adanya MBG itu apakah berpengaruh terhadap penjualan di kantin. Ternyata berpengaruh. Kenapa? Karena ketika ada kebijakan MBG ini, otomatis daya belinya juga menurun, makanya barang yang ditawarkan juga menurun. Nah, ini sesuai dengan ketika ada kebijakan pemerintah yang meningkat, maka penawaran yang ditawarkan juga menurun. Berarti ini sesuai. Nah, yang terakhir, poin kelima adalah tentang jumlah produsen. Jadi ketika jumlah produsen itu meningkat, maka penawaran itu seharusnya turun. Nah, kita nanya nih, kira-kira ada nggak sih jumlah barang yang sama dengan penjual lainnya gitu, dan berpengaruh nggak sih terhadap penjualan. Dan Terina bilang kalau misalnya hal itu tuh nggak berpengaruh. Kenapa? Karena masing-masing itu punya daya pasarnya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari yang tadi, kalau misalnya jumlah produsen meningkat, maka penawaran menurun, itu tuh berpengaruh karena otomatis penjualan itu akan terbagi gitu. Makanya banyak kalau misal penjual itu membuat inovasi baru terhadap produk-produk yang akan mereka jual gitu. Pokoknya sekian. Jadi intinya kita ngebawa 5 faktor utama, yakni tadi yang pertama harga barang, terus yang kedua biaya produksi, ketiga kemajuan teknologi, serta yang keempat kebijakan MBG, dan terakhir yaitu jumlah produsen. Nah, sekian video kali ini, semoga kalian bisa lebih paham tentang penawaran ini. Sekian, terima kasih, bye bye.